Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati dengan NIM 1921211005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perceraian. Nah, dalam Islam disebutkan bahwa perceraian yaitu melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Artinya, keduanya tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, misalnya menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika belum menikah dulu. Al-Quran juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah sangat membencinya. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Di dalam surat At-Tolak ayat 1-7 juga dibahas aturan-aturan dalam berumah tangga. Di situ disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri, hingga bagaimana aturan ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Dari beberapa ayat tersebut diketahui bahwa dalam Islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Tentu saja aturan-aturan ini sangat memperhatikan kemaslahatan suami dan istri dan mencegah adanya kerugian di salah satu pihak. Dalam surat At-Tolak ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talaqūhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allahu yuhdisu ba'da zalika amran. Yang artinya itu, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Maksud dari arti tersebut yaitu hai Nabi, makna yang dimaksud ialah umatnya. Pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya, atau makna yang dimaksud ialah katakanlah kepada mereka, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya, yaitu pada permulaan iddah. Seumpamanya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya. Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah SAW sendiri menyambut masalah ini. Demikianlah menurut hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hitunglah waktu iddahnya, artinya jagalah waktu iddahnya supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu iddah itu habis, serta bertakwalah kepada
Allah Rabb kalian. Taatlah kalian kepada perintahnya dan larangannya. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar dari rumahnya sebelum iddahnya habis, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji, yakni zina yang terang dapat dibaca mubayyinah, artinya terang, juga dapat dibaca mubayyanah, artinya dibuktikan. Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman hudud. Itulah yakni hak-hak yang telah disebutkan itu, hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah perceraian itu sesuatu hal yang baru, yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau 2 kali. Dalam surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ yattaqillahu yaj'al lahu makhraja, yang artinya yaitu maksud dari ayat tersebut, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya atau masa iddah mereka hampir habis, maka tahanlah mereka seumpamanya kalian rujuk dengan mereka dengan baik, artinya tidak memudaratkan kepada mereka, atau lepaskanlah mereka dengan baik, biarkanlah mereka menyelesaikan iddahnya, dan janganlah kamu menjatuhkan kemudaratan terhadap mereka melalui rujuk, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian dalam masalah rujuk atau talak ini, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah, bukan karena demi yang dipersaksikan, atau bukan karena demi rujuk atau talaknya. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.